Selamat datang, Mbak benua kami. Selamat datang di kampung halaman kami. Seperti inilah prosesi penyambutan jika tamu maupun wisatawan datang berkunjung. Ramai, meh. I will peace and also. Ah, c'est pas fini. Kami biasa adakan ritual khusus untuk menyambut tamu agar tak ada gangguan dari roh-roh jahat. Kami juga sungguhkan beragam jamuan sebagai wujud sukacita kami menghormati tamu yang datang. Prosesi ini merupakan bagian dari tarian ngajat, tarian tradisional khas suku Dayak Iban yang telah ada sejak abad ke-16. Sampai lupa aku perkenalkan diri. Namaku Sudi Asmoro, panggil saja Sodi. Aku ini warga suku Dayak Iban. Aku tuh udah 5 tahun menjabat sebagai ketua kelompok pengelola para wisata Keban Mayas. Sebuah wadah perkumpulan warga yang aku bentuk dengan kawan-kawan untuk mengembangkan potensi wisata di kampung halaman. Tamuku kali ini satu keluarga dari Swiss. Mereka datang ke kampungku untuk liburan. Nah, kalau Nuan mau liburan juga ke sini, dari Jakarta, Nuan bisa naik pesawat menuju Pontianak. Dari Pontianak, Nuan bisa lanjutkan lagi dengan pesawat tujuan Putu Sibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. Sampai Putu Sibau, Nuan harus lanjutkan perjalanan darat selama 3 jam menuju Lanjak. Setelah itu, Nuan harus naik perahu kayu sekitar 3 jam lagi, hingga sampai di kampung tercintaku ini. Kampung halamanku ini merupakan daerah perbatasan karena berseberangan langsung dengan negeri jiran. Namun, aku boleh berbangga, meh, karena kampung halamanku sedikit berbeda dengan daerah perbatasan kebanyakan. Kami masih memegang teguh budaya Indonesia dengan sepenuh hati dan menjunjung tinggi tradisi, adat istiadat, serta kearifan lokal negeri. Kebanggaanku pada kampung halaman tuh tak akan pernah terkikis zaman. Nuan lihat saja sendiri pemandangan alam di kampung halamanku ini. Badas amat. Indah sekali. Warga di kampungku merupakan suku Dayak Iban. Seperti suku Dayak pada umumnya,
Kami juga tinggal dalam satu rumah panjang atau rumah betang biasa kami menyebutnya. Sesuai dengan namanya, rumah betang berbentuk panggung dan panjang. Bentuk rumah seperti ini berfungsi untuk menghindari rumah dari banjir dan melindungi penghuninya dari binatang buas, mengingat banyak rumah betang yang dibangun di tepi sungai. Rumah betang ini merupakan simbol persatuan dan kekeluargaan kami warga suku Dayak. Sejak tahun 2010, kampung halamanku ini telah dikembangkan sebagai tujuan ekowisata eksklusif di Kalimantan Barat. Sebuah konsep para wisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal. Kini, usaha aku dan kawan-kawan sedikit demi sedikit menuai hasil. Kunjungan wisatawan dalam maupun luar negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Konsep ekowisata ini mendatangkan berkah tersendiri bagi warga kampung kami. Mereka buat berbagai macam kerajinan dari hasil alam sekitar. Kerajinan kami buat sebagai souvenir atau buah tangan bagi para wisatawan. Seperti pembuatan aksesoris gelang resam ini. Dinamai resam karena gelang ini dibuat dari akar tumbuhan resam yang banyak tumbuh liar di hutan sekitar. Hasilnya seperti ini, Meh. Cantik kan? Selain Apai yang jago bikin gelang, Inai atau ibu-ibu suku Dayak Iban juga pandai menenun. Dalam aktivitas penenunan, mereka menggunakan pewarna alami yang berasal dari kayu dan dedaunan. Proses pembuatan kain tenun ikat biasanya memakan waktu hingga 1 minggu. Setelah jadi berbagai produk, harga kain tenun ikat ini berkisar mulai dari 75.000 hingga jutaan rupiah. Kampung halamanku ini istimewa karena dikelilingi sungai dan danau dengan panorama alam yang indah. Tak hanya manjakan mata, sungai dan danau ini juga punya potensi luar biasa. Mayoritas warga di kampung halamanku menggantungkan hidup dari alam. Dengan potensi ikan yang melimpah ruah, menjadikan kami warga suku Dayak Iban berprofesi sebagai nelayan. Kekayaan alam ini juga yang jadi daya tarik kampung halamanku. Aku dan kawan-kawan jadikan aktivitas memancing ikan di danau sebagai tujuan wisata. Kita udah siap Mr. Deran? Oke. Kita sama-sama berangkat saja. Oke, yuk.
Sudah pernah dapat pakai pensil? Ayo, ikut aku sama wisatawan dari Singapura dan Malaysia ini mancing di danau. Ini merupakan kali kedua mereka datang berkunjung ke sini. Dari penginapan, Nuan harus menaiki perahu kayu menyusuri Sungai Leboyan. Sungai yang membelah kampung halaman. Tak perlu ditanya berapa lama perjalanan ke lokasi pemancingan, karena pemandangan hutan rawa yang indah ini akan tersaji sepanjang perjalanan. Semua masalah seolah terlupakan. Hehehe. Lempar umpan sebentar saja, maka pemancing akan dengan mudah mendapat ikan. Ada beberapa aturan adat yang harus ditaati oleh warga maupun wisatawan. Peralatan haruslah berupa alat pancing sederhana. Tidak boleh menggunakan bukat ataupun alat sejenis yang dapat merusak maupun menjaring ikan dalam jumlah banyak. Warga maupun wisatawan juga tidak boleh membawa ikan hasil tangkapan di danau dalam jumlah yang banyak. Keduanya hanya diperbolehkan membawa 1 ekor ikan saja untuk dimakan dan tidak untuk dijual. Aturan ini diberlakukan semata-mata agar ekosistem ikan di danau tetap terjaga. Jika melanggar, maka keduanya akan menerima hukum adat berupa tidak diperbolehkan beraktivitas di danau selama 3 tahun. Oleh warga, sebagian ikan yang berasal dari sungai dan danau ini biasa diolah menjadi ikan asin. Membuat ikan asin tidak sulit. Ini boleh. Habis dibersihkan, ikan-ikan ini lalu diberi garam secukupnya. Ikan kemudian diaduk dan direndam selama 2 malam. Proses perendaman selesai, ikan lalu dimasukkan dalam ruang pengeringan untuk selanjutnya dijemur selama 2 hari. Setelah kering merata, maka ikan asin ini pun siap untuk dijual, dimasak, dan disantap. Dari baunya saja sudah terbayang rasanya. Daging ikan yang tebal dan rasa asin yang pas selalu berhasil buat tamu ketagihan. Senang hati ini jika tamu kenyang dan senang dengan sungguhan yang kami hidangkan.
Menjadi daerah penyangga Taman Nasional Danau Sentarum, kampung halamanku ini juga dikelilingi hutan, perkebunan, dan perbukitan. Sejak dulu, kawasan hutan Pulau Kalimantan memang telah terkenal menyimpan keragaman flora dan fauna. Tak sedikit di antaranya yang endemik, bahkan menjadang status langka dan dilindungi. Seperti bekantan, burung raja udang, tumbuhan kantong semar, dan masih banyak lagi. Potensi ini juga yang aku jadikan magnet untuk menarik para wisatawan. Selamat datang in the jungle. Aku buat paket wisata jelajah hutan, biar makin banyak lagi yang tahu keunggulan hutan Kalimantan. Bukan aku dan warga kampungku saja, meh. Padahal dulu, sekitar tahun 2000-an, kawasan hutan kami sempat akrab dengan praktek illegal logging atau pembalakan liar. Warga menebang pohon, lalu menjual kayunya, sampai tak ada lagi barang yang dapat diambil dari hutan. Warga di kampungku pun akhirnya tersadar pentingnya menjaga kelestarian hutan. Eksplorasi hutan di kampungku menawarkan media yang cukup terjal. Wisatawan harus melalui jalur trekking di kawasan perbukitan dengan kontur tanah yang miring. Wisatawan juga harus melewati hutan rawa yang sudah pasti membuat kaki basah. Sini, ikut aku dan tamuku jelajah hutan, biar Nuan dapat mengenal lebih dekat keberadaan hewan maupun tumbuhan khas Pulau Kalimantan. Salah satu yang favorit adalah mencari orangutan. Namun, mencari orangutan memang bukan perkara mudah. Perlu keberuntungan, karena mereka hidup liar. Puas menjelajah, aku dan wisatawan akhirnya hanya dapat menemukan jejak atau sarang orangutannya saja. Tapi itu tak mengapa, karena memang buah sedang tak lagi musim. Orangutan menyukai buah-buahan. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon yang lainnya, mengikuti jadwal musim buah. 23,000. Untuk menjaga kelestarian orangutan, 1 bulan sekali, aku dan kawan-kawan di kampung rutin melakukan monitoring. Termasuk membuat restorasi bibit aneka pohon buah untuk persediaan pakan orangutan. Kepada para wisatawan, aku juga sering mengajak mereka untuk ikut menanam pohon, guna kelestarian orangutan dan lingkungan. Harapannya, pohon dapat tumbuh subur dan berbuah, sehingga hewan yang dilindungi ini tidak punah. Untuk memonitor dan menjaga kelestarian orangutan di tempat ini juga terdapat stasiun pemantau orangutan. Namun karena banyaknya satwa liar selain orangutan yang turut dipantau, maka tempat ini pun berubah nama menjadi Stasiun Pemantauan Satwa Liar.
Perjuangan kami membangun kampung halaman menjadi tujuan ekowisata. Memang bukan perkara gampang, butuh proses panjang untuk dapat melewati berbagai kendala yang datang. Perjuangan ini merupakan bentuk bakti kami kepada negeri. Bukti cinta kami pada Ibu Pertiwi. Meski berada di beranda negara, kami akan tetap jaga dan bangga pada tanah air tercinta. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. 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 Indonesia bagus.